Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dimulai atau gimana Bu? Nunggu dulu. Dimulai aja. Jangan jangan anggap saya ada. Nanti saya juga cepet keluar kok. Nggak akan lama-lama standby di room ini kok. Siap, siap. Ya, makasih Ibu. Ya, dimulai aja Pak. Ya, Nggak usah nunggu saya tadi juga datang pas udah mulai kok ya, ya. pembelajarannya. Nggak apa-apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala murudinia wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi srohli sodri wa yasiri amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim amin ya Allah ya rabbal alamin. Bentar ya, direkam dulu. Selamat pagi semuanya. Siap. ya. Oke, berarti konsen ya. Sekarang sudah siang. Meskipun siang tapi kita tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini gitu ya. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, silahkan kepada KM untuk menyiapkan teman-temannya. Ijul. KM Julkipli ya, silakan. Zulkifli Aziz. Sebelum dimulai belajar, marilah kita berdoa berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Doa bersama kita. Baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk itu sebelum Bapak masuk ke materi, silahkan kalian absen terlebih dahulu ada dua absen ya. Hari ini ada dua absen. Yang pertama absen di Google Form, kemudian yang satu lagi adalah absen melalui chat ya. Nanti Bapak bacakan siapa saja yang sudah mengabsen gitu ya. Silahkan di absen, isi dulu absennya gitu. Lewat forum sama lewat chat ya, Google Meet chat yang ada di HP kalian. Oke, Julkifli hadir. Priyana hadir. Aep Saifullah hadir. Reza Khairiah hadir. Ripaldi hadir. Piki Nurjamil hadir. Budi Purnama hadir. Dika Radika hadir. Dela Deliani hadir. Kemudian Lulu Husna hadir. Nur Ihsan hadir. Kemudian Lisma Kurniati hadir. Oke, udah ya? Sudah masuk semuanya, sudah hadir, alhamdulillah. Mari kita mulai. Oke, itu si Ray Mujahid, kamu itu tim kesiangan, gak apa-apa ya. Oke, mari kita mulai pelajaran hari ini. Bapak akan share sebuah materi di mana materi yang sudah kita laksanakan di kelas 1 ini adalah materi yang semester kemarin, yaitu mengenai Petaminda, dan sekarang dilanjutkan dengan materi produksi video gitu ya. Bapak share materi yang akan Bapak jelaskan. Gimana kabarnya ini, pada sehat-sehat di rumah ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kuota yang gak sehat kuotanya ya. Ya wifi gratis. Iya, mantap, manfaatkan yang ada aja lah.
Sudah ada itu di Rian, layar? bohong. Sudah ada tampilan? PowerPoint Udah, Pak. sudah ada. PowerPoint udah ada. Sudah. Sudah, oke. Itu aja putusnya. Oke, mulai aja ya. Untuk materinya hari ini adalah mengenai produksi video. Setelah kita belajar di Simdik mengenai, akhirnya masuk ke materi terakhir. Setelah belajar mengenai petaminda, kemudian yang diawali dulu dengan algoritma, logika, kemudian daring sinkron asinkron, kemudian teknologi kewarganegaraan, bagaimana bersikap kita di media sosial dan juga di internet. Nah, sekarang di materi terakhir yaitu di KD, ada di KD ini berapa Bapak teh KD 43.12 merancang dokumen tahap produksi. Nah, Bapak akan menjelaskan mengenai materi hari ini yaitu adalah produksi video. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah di mana memahami alur produksi video, kemudian menemukan ide cerita untuk sebuah video, kemudian menganalisis dokumen praproduksi, merancang dokumen tahap praproduksi, membuat dokumen tahap praproduksi, gitu ya. Jadi pembelajaran hari ini tentang apa? Pembuatan film. Oke, sip, pembuatan film. Bisa. Apalagi selain video, Pak. ya, Pembuatan Produksi video. produksi. video yang benar. Oh ya, siap, Pak. Pembuatan video produksi yang benar. Oke. Nah, di sini Bapak ada sebuah video. Video ini Bapak akan putar, kalian pahami dan kalian cermati gitu ya. Bentar Bapak setting dulu soundnya gitu. Baik, terdengar suara? Apa tanggapannya? Barusan video apa? Video Film eta teh. Ya, film apa itu? Film pensiun. Nah, Pensiun. Ya, ada yang digabung itu teh film, tak ada yang preman pensiun dan ada yang awas ada copet. Film Jadi film dibagi. pendek. Nah, apa tanggapannya? Ada yang aneh-aneh nggak di video barusan? Unik Pak videona. Uniknya Boneka jadi kenapa? nyambung. Terus bagus. Jadi nyambung nih. Oh, jadi Kakak yang seri tadi. Iya. Jadi nyambung ya? Siapa nyambung? Nah, jadi percakapan satu dengan satu menyambung. Itu ada yang Raisen tuh Sirian. Oke, satu lagi video Bapak akan perlihatkan. Setting lagi soundnya biar kedengaran. Allahul Azim. Mi, Betty 2 lembar lagi loh, Mi. Alhamdulillah, bentar lagi Betty udah naik Al-Quran ya. Iya, Mi. Yeay, makan pulut kita, Lin. Pakai yang pulutnya ya, Bet. Jangan pakai telur, bismillah nanti aku. Ya suka aku lah, orang mamaku yang masak kok. Ya kan, Mi? Ya udah, sekarang anak-anak pulang ya. Besok kita ngaji lagi. Iya, Mi. Baik, barusan video apa? Barusan dari salah satu YouTuber. Ngaji. Dari YouTuber Belajar terkenal. ngaji. Belajar ngaji. Yang bisa diambil hikmahnya mungkin ya belajar ngajinya. Tapi ada yang unik ya Ngaji, di video barusan. Satu orang bisa jadi banyak. Hebat. Oh ya, satu orang tapi bisa jadi banyak karakter ya. Nah, Dapat banyak karakter. ya gitu ya. Jadi nah itu caranya tuh bagaimana gitu kan? Itu bukan apa namanya? Ya membuat
video seperti itu tidak sembarangan gitu ya. Misalkan udah ganti baju, buka lagi, ganti baju, ganti lagi, enggak gitu ya. Tapi dia itu menggunakan apa namanya, scan ya, yang dipotong-potong gitu. Jadi kemudian digabungkan sama seperti halnya video yang tadi gitu ya. Oke, next lagi. Nah, jadi dalam pembuatan video itu tidak sembarangan dalam membuat video ya. Ketika kalian ingin membuat sebuah video yang baik, bagus dan juga benar, itu ada tahapannya gitu kan. Seperti video-video Hollywood gitu yang produksi Marvel, kemudian DC itu kan mereka itu juga membuat rancangannya terlebih dahulu. Barangkali nanti ada kalian yang saya suka banget membuat film gitu kan, bercita-cita. Nah, boleh kita pelajari hari ini gitu ya. Nah, di pembuatan produksi video itu terbagi ke dalam 3 tahap gitu ya, 3 tahap. Yang pertama itu adalah praproduksi, kemudian produksi, dan yang ketiga adalah pasca produksi. Nah, apa itu yang namanya praproduksi, produksi, dan pasca produksi? Nah, praproduksi itu adalah tahapan di mana pertama kali kita menyusun atau merancang sebuah film gitu ya. Dimulai dengan penentuan konsep idenya apa gitu ya. Misalkan terbuat dari ide kisah masa lalu atau jeritan hati ketika kita tersakiti gitu kan, atau misalkan dari legenda, cerita-cerita, itu bisa. Nah, kemudian yang kedua, di praproduksi itu kita harus perhatikan yang namanya sasaran dan tujuan. Sasarannya itu untuk siapa ini yang menonton, untuk anak-anak, untuk orang dewasa, atau remaja seperti kalian gitu ya. Di umur kalian yang ini kan 17-an lah, 17-an kurang lah. Untuk anak kelas 1 mungkin 16-15an gitu ya. Nah, setelah sasaran, kemudian tujuan. Tujuannya itu untuk apa dibuat film atau video ini? Apakah untuk sekedar hiburan, atau untuk ada tujuan dibalik itu untuk mempengaruhi seseorang atau masyarakat, atau untuk memberi pengetahuan, ilmu, dan sebagainya gitu ya. Kemudian dilanjut lagi, pokok cerita itu apa gitu kan, intinya itu apa. Kemudian dibuat sinopsis. Sinopsis itu apa? Ada yang tahu sinopsis nggak? Sinopsis. Nggak tahu, Pak. Pernah dengar tapi nggak tahu. Ide cerita, Pak. Ya, itu bisa ide cerita, tapi kita di sini ide cerita dipisah ya. Soalnya gini, sinopsis itu dan ide cerita, kalau ide itu mungkin yang inti dasar awal. Kalau sinopsis itu adalah alur cerita singkatnya gitu kan. Kalau misalkan kalian pernah lihat film apa coba? Film apa yang pernah kalian lihat? Film Titanic. Film Titanic. Ceritanya tentang apa itu? Tentang kecelakaan tentang- kapal. Sejarah kapal Titanic, Pak, yang tenggelam. Sejarah kapal Titanic yang tenggelam. Tenggelam. Telem menabrak es, kemudian banyak yang meninggal tapi ada beberapa orang yang selamat. Nah, itu sinopsis gitu ya. Tapi tidak diceritakan semuanya, hanya sebagian yang diceritakan. Kemudian disingkatkannya, Pak. ya, yang itunya gitu, yang sekilas itu untuk membuat orang gini ya ceritanya gitu kan. Kemudian Jadi janten Pak, trailer dina film. ya bisa kalau trial itu lebih ke menunjukkan kamera, atau Promosi, Pak. misalkan aktingnya tuh gimana ya, pertempurannya, keseruannya, enggak melibatkan sinopsis, enggak. Kalau sinopsis itu gini, ada film Tangkuban Perahu. Gini sinopsisnya tuh, Tangkuban Perahu teh ya. Ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya menghukumnya untuk membuat sebuah gunung, dan gunung itu disebut dengan Tangkuban Perahu. Udah segitu aja, itu udah jadi sinopsis. Kalau misalkan trailer mah itu lebih ke aksionnya gitu ya, pemain-pemainnya gitu. Oke, paham ya? Itu Dela ya.
Makasih Paham, Dela. Pak, paham. Paham, Pak. Oke, lanjut. Setelah sinopsis, kemudian kita membuat naskah. Naskah itu apa? Naskah itu adalah percakapan di dalam sebuah video gitu ya. Jadi ada percakapan 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang yang bertatap muka kemudian bercerita. Nah, itu kata-katanya itu dibuat naskah gitu ya. Oke, naskah paham ya? Berarti kata-kata misalkan, "Hey, apa kabar?" "Iya, apa kabar?" gitu kan. Yang biasalah percakapan-percakapan gitu ya. Kemudian setelah membuat naskah, membuat storyboard, yaitu tampilan gambar yang akan di-shoot seperti apa gitu kan. Nanti di slide depan nanti Bapak akan tunjukkan contoh dari storyboard. Kemudian setelah membuat storyboard, membentuk tim gitu ya. Tim misalkan kita butuh berapa orang nih untuk dalam pembuatan produksi video ini gitu kan, 10, 9 atau puluhan orang gitu kan bahkan ya. Soalnya ini filmnya ini membutuhkan pasukan yang banyak gitu kan untuk bertarung warnya gitu kan. Satu sama lainnya butuh party itu kalau di game ya. Butuh yang ngepushnya beberapa orang gitu. Oke. Setelah membentuk tim, kemudian ada penandatangan kontrak gitu ya, ditandatangani gitu antara yang membuat film dan juga yang memesan atau yang siap mendanainya. Kemudian yang terakhir adalah schedule pelaksanaan. Dibuat film itu tidak, kalau misalkan film yang besar itu tidak sampai 1 minggu, dia itu sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun gitu ya dalam pembuatan film gitu ya. Oke, next. Nah, kalau di tadi kan pra ya, sekarang ada 3 ya, pra produksi, produksi, kemudian pasca produksi. Nah, pasca produksi ya. Nah, di produksi itu Bapak ambil 2 inti aja, yaitu pengambilan gambar sama dengan pengambilan suara. Produksi itu adalah tahap ketika kalian mengambil gambar sebuah film. Jadi pas hari H-nya lah intinya mah, pas artis-artisnya atau aktor-aktornya itu main gitu ya. Gitu. Kalau di produksi Syuting. Ya, pas syutingnya, betul ya. Itu siapa itu? Nanti dikasih nilai tuh, bagus menjawab. Siapa saya? Zulkifli, mantap ya. Itu di tahap produksi. Kemudian di pasca produksi, ini di tahap akhir. Ya, Rian, siap Rian Zulkifli ya. Di tahap pasca produksi ini tahapannya itu lebih ke editing ya. Editing dan evaluasi gitu. Evaluasi bagaimana kekurangannya, apa yang belum dilaksanakan. Oh, ini belum, oh itu belum gitu kan. Nah, itu ada di tahap pasca produksi. Jadi kesimpulannya di sini ada 3 alur untuk produksi video, yaitu pra produksi, pembuatan ide, dokumen shooting, kemudian produksi dan pasca produksi. Kebetulan untuk hari ini kita ada di pra produksi ya, di tahap awal pra produksi. Oke, next. Nah, ini berhubung ide itu bisa dibentuk dari tema yang sudah ada atau yang belum ada gitu. Maksudnya gini, ada tema yang misalkan coba buatin dong film tentang apa? Tentang kesehatan. Nah, berarti udah ada tema nih tentang kesehatan. Tapi ada juga yang belum ada tema sama sekali. Bikin apa nih? Bikin video apa? Videonya apa? Gak tahu nih, video apalah. Terserah gitu kan. Nah, oke. Gini, untuk ide. Gimana ide itu adalah tadi ada yang nanyain ya, ide dan apa tadi deh? Sinopsis ya? Sinopsis ya? Sama sinopsis kalau nggak salah. Ide itu lebih ke gagasan rancangan yang tersusun di pikiran, artinya sama dengan cita-cita gitu ya. Cita-cita, gagasan yang menyebabkan timbulnya konsep. Gagasan atau konsep pada presentasi video harus bersifat asli, benar dan bermanfaat. Asli artinya gagasan atau konsep bukan hasil dari pemikiran orang lain, tapi harus hasil dari kreativitas dan bukan plagiasi gitu ya. Namun mengembangkan ide orang lain menjadi sesuatu yang berbeda boleh kita lakukan. Ini kalau di KWU mah ada kreatif dan inovatif gitu ya. Kreatif itu membuat yang baru, sedangkan inovatif yaitu membuat hal yang sudah ada tapi diperbaharui gitu ya.
Betul. Ya. Nah, Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Betul. sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada Bapak lanjut nih, next. Gak ada, Pak. Nggak ada, oke. Lanjut dulu, Pak. Oke, nanti kalau ada ditanyain, tanyain ya. Oke, sekarang bagaimana cara mendapatkan ide gitu ya? Misalkan kita tidak punya ide nih, bagaimana membuat ide gitu ya? Nah, ada beberapa cara untuk menemukan ide sebuah cerita. Yaitu yang pertama, mulailah dengan sebuah kata atau gambar atau objek gitu ya. Misalkan kalian coba bayangkan siapa yang bisa membayangkan sebuah kata, gambar atau objek, coba ada gak? Kata. Coba ada gak yang kata, gambar atau objek gitu kan? Di depan kalian ada apa tuh? Ada Ada motor, Ada tembok. Ada ada sawah, motor. Nah gini berarti bisa jadi cerita tuh. Ada motor, ada sawah, ada tembok ya. Ya. Nah berarti gini, bisa jadi ceritanya kayak gini. Motor nabrak tembok, terjungkir ke sawah, berarti gitu ya. atau Bisa, Pak. atau motor tembok lagi naik Ada motor kemudian terjungkir ke sawah gitu, bisa ya jadi cerita, bisa kan. Bisa, Pak. Nah, Bisa, gitu Pak. ya. Bisa. Berawal dari sebuah objek yang ada di depan kalian gitu ya. Oke, itu yang pertama ya, dari sebuah kata, gambar atau objek. Kemudian yang kedua yaitu coba latihan kata gitu ya. Maksudnya gini, latihan kata. Bapak akan buat sebuah kata di di Word gitu ya. Ada ini terlihat Word-nya. Ada, Pak. Terlihat. Iya, Oke. Pak. Misalkan gini. Gimana ya? Ayah, ibu, memotong gini ya, bukan gini. Nah, misalkan siapa itu Zulkifli ya? Zulkifli timun di dapur, lihat, kemudian Rian pisau. Coba ini kata-kata ini bisa dibuat jadi sebuah kalimat gak? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Coba jadi apa? Jadi apa nih kata-katanya? Kalau yang benar, Zulkifli timun di dapur, lihat Rian pisau tuh. Jadi gimana tuh? Zulkifli di dapur, Rian lihat pisau. Bisa. Zulkifli Berarti harus ada kata Rian. apa? Harusnya memotong ya. Harus ada motong. Nah, gitu ya. Gimana itu? tak memotong kayaknya, Pak. Pisau, Zulkifli lihat Rian memotong pisau. timun di dapur. Gimana? Pisau Rian. lihat Rian memotong Zulkifli timun gitu ya. Rian lihat Zulkifli di dapur. memotong Rian di dapur. Gimana itu? Tadi Zulkifli memotong Rian di dapur. Memotong Rian Masa di gini? dapur. Lihat timun. Atau membunuh gini mah. Ganti. Yang benar gimana? Zulkifli Rian memotong timun Zulkifli memotong timun. Terus Di dapur.
di dapur. Gimana harusnya? Memotong. Harusnya gini ya mungkin ya, Zulkifli lihat gitu ya. Tahu apa gitu ya. Zulkifli lihat Rian memotong timun di mana? Timun di dapur. Di dapur. Pisaunya Nah. kemana Pak pisaunya? Oh iya Pisaunya, ya. Pak. Nah, Aduh, harusnya menggunakan. ditambah kata dengan Dengan ya, Dengan, Pak. atau menggunakan ya Pak. Ya, dengan Pisau. pisau. Dengan pisau. Udah ya, deal ya ini ya. Deal. Deal apa deal? Nah, berarti ini ya Zulkifli lihat Rian memotong timun di dapur dengan pisau. Oke, itu latihan kata, salah satu latihan ya. Lanjut lagi, yang ketiga itu berspekulasi untuk memancing gagasan yang bagus. Misalkan gini, gimana ya kalau misalkan saya punya gagasan mempengaruhi atau membuat sebuah yang viral gitu kan ya. Idenya itu adalah ketika ketika si Zulkifli mendorong si Aep, si Rian ke sawah gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi gagasan ya, bisa jadi sebuah cerita gitu kan. Bagaimana cerita dilanjut. Oke, lanjut lagi lah. Carilah cerpen yang bisa diadaptasi gitu. Ada yang pernah lihat cerpen nggak? Baca cerpen gitu, bukan lihat ya. Baca cerpen ada? Pernah Pak. Apa cerpen apa? Nah, ajab seorang anak kepada ayahnya. Ada cerpen itu? Ajab anak kepada ayah? Betul. Indosiar Pak eta, Pak. Iga ini dari buku coba ada gak yang pernah lihat apa baca gitu sebuah cerpen? Ada gak? Cerpen apa coba? Pernah gak? Atau lihat buku bacaan apa judulnya gitu? Kelinci dan kura-kura. Nah, Sang Kancil. kelinci dan kura-kura gitu ya. Nah, itu bisa dibuat film nggak kira-kira? Apa? Bisa Pak. Bisa ya, ketika film tentang kelinci dan kura-kura yang lomba makan gitu kan, atau lomba lari gitu ya, itu kan Lomba lari Pak. ya lomba lari itu bisa diadaptasi menjadi sebuah film dari sebuah cerpen. Oke, lanjut lagi, yaitu cobalah memfilmkan kehidupan nyata ini. Kehidupan nyata nih, kalian punya kehidupan nggak yang tentang kenyataan? Misalkan kehidupan kalian apa coba? Yang cewek nih ada ini nggak tentang kehidupan nyatanya nggak? Tangkal Pak, tangkal duku. Hah? Dela aja nah sakit hati putus cinta. Nah, itu bisa sakit hati, putus cinta. Itu bisa dijadikan sebuah film nggak? Bisa Pak, bisa. Bisa itu ya, ketika Bisa Pak. Bisa. ada seorang tokoh si Dela tersakiti sama siapa tuh si Dela tuh ya. Kemudian datang ya, ketika ada Dela yang suka sama seorang laki-laki, tiba-tiba laki-laki tersebut direbut sama si Zulkifli, si Piko, atau sama siapa itu laki-lakinya. Kemudian si Dela sakit hati itu. Nah, itu kan bisa jadi sebuah film. Gitu kan. Latarnya di mana nih? Di sekolah gitu kan. Atau di rumah, di mana gitu. Dilan gitu ya, cerita di makam jangan di makam tuh ya. Oke, jelas ya. Di pojokan bisa tuh, pojokan sekolah tuh gitu ya. Lanjut lagi, yaitu biasakan menyimpan dan menulis jurnal mimpi. Mimpi di sini itu kan bukan berarti wah saya tadi tidur mimpi Pak, mimpi apa Pak, mimpi gak bisa bangun Pak gitu Pak, tiba-tiba kram gitu Pak, terasa ada yang nindihan gitu Pak, bulat gitu Pak, makin besar. Bukan film itu ya, tapi tentang mimpi kalian, cita-cita masa yang akan datang. Misalkan saya cita-citanya menjadi astronot gitu kan, meskipun tidak jadi astronot gitu, tapi saya punya mimpi. Nah, itu tadi film kan gitu kan ya, dibuat film menjadi sebuah astronot meskipun kita tidak jadi astronotnya gitu kan.
Oke, kemudian lihat sejarah. Bisa kalian dengan melihat sebuah sejarah, misalkan sejarah apa coba? Sejarah apa ya? Kalau di Ciamis itu ada gak sejarah sejarah? Coba. Sejarah Karangkamulyan. Nah, oke bisa. Saya Karang Kemulian. Iya. Sejarah asal usul Karangkamulyan gitu kan. Di filmnya itu ada seorang pendekar gitu kan. Pendekarnya itu diperankan sama si apa namanya? Si Maul atau si siapalah di sana gitu. Kemudian membawa seekor ayam gitu kan, kemudian diadukan, kemudian pokoknya yang sama dengan cerita Karangkamulyan gitu ya. Kemudian diadaptasi dibuat sebuah film gitu kan, berarti harus di hutan gitu. Kalau Karangkamulyan itu kan tentang legenda masa lalu ya, tentang asal usul Ciamis mungkin tuh ya Karangkamulyan. Oke, itu bisa dicari dari lihat sejarah gitu kan. Kemudian bisa juga diadaptasi dari film. Kalian pernah lihat film apa coba? Film Kiamat, Pak. Kiamat, film Kiamat. Oke. Film Kiamat 2012 itu kan. Pernah ya lihat ya? Ada yang pernah nggak? Kiamat. Ada Pak. Nah, Pernah, Pak. kalian adaptasi tuh film Kiamat 2012 dibuat film. Filmnya itu jadi kiamat apa ya? Cuman jadi kiamat satu RT gitu kan ya. Itu kan jadi tragedi satu RT gitu kan. Bisa diadaptasi dari sebuah film tapi kita perkecil gitu kan, perkecil tahapannya gitu kan. Jadi tidak sama dengan film yang Kiamat 2012 gitu. Kemudian selanjutnya adalah ringkaskan ceritanya, jangan berbelit-belit. Ketika kalian berpikir mencari sebuah ide, ceritanya mau gini, kemudian dia sudah mati hidup lagi, dikasih apa namanya tuh? Ramuan, Pak. Ramuan ajaib gitu kayak di Naruto atau apa tuh? Hidup lagi kemudian ya bisa di Edo Tensei gitu kan. Oke. Anaknya di Edo Tensei hidup lagi. Krolin, Pak. Nah, FF. Di FF. Oke, Naruto. Di Naruto mah Edo Tensei ya. Dia sudah mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup terus ceritanya kayak gitu ya. Kayak sinetron gak tamat-tamat tuh. FF non. Kalau di FF itu apa namanya? Hidup lagi. Rival Krolin. Rival point gitu ya dihidupkan. Itu kan berbelit-belit, kalau udah mati mah udah gitu kan, tamat. Diringkas ceritanya, jangan hidup lagi gitu. Oke, itu ya untuk ringkas cerita. Dan yang terakhir itu adalah berpikir praktis gitu ya. Hampir samalah dengan ringkas, tapi ini praktis. Jadi tidak usah dibuat kayak misalkan gini, kisah yang tersakiti oleh 3 orang 4 orang teman sahabat gitu. Udah ini aja judulnya. Judulnya tersakiti, udah gitu aja cukup. Jadi dipraktiskan, jangan diberbelit-belit gitu kan sebuah film itu. Oke ya, itu untuk menemukan cerita, paham? Jadi sudah bisa ya? Paham, Pak. Mencari Oke. Lanjut. Nah, setelah cerita ditemukan, kita kembangkan ceritanya. Tentukan karakter protagonisnya dan antagonisnya. Siapa yang jadi protagonisnya gitu kan. Misalkan tadi si Dela yang tersakiti gitu kan. Protagonisnya si Dela, antagonisnya siapa? Yang jadi jahatnya siapa? Zulkifli gitu ya. Zulkifli Pak. Sama siapa tuh lagi yang ini? Sama Sidika atau siapa tuh yang antagonisnya tuh yang jadi musuhnya pokoknya. Aep gitu ya, boleh itu ya. Si Aep itu bagusnya itu jadi anaknya mungkin ya, anaknya yang tersakiti mungkin. Kayak Baragajul lah pokoknya itu. Kemudian setelah itu mengembangkan cerita, karakter protagonis dan antagonis, temukan latar yang bagus gitu ya. Misalkan latarnya tuh kisah yang si Dela ini di mana, Del? Kamu pengennya Del yang tersakiti tuh Del? Coba Dela di mana itu? Di rumah. Kita main Di hati Jena. Latarnya di mana? di kafe mungkin. Di kafe, di alun-alun atau di rumah? Di Upuy.
Di mana Del? Di Cadas. Coba Del, di mana itu kisah yang tersakiti itu di mana Del? Latarnya? Di Cirebon Pak. Di mana? Duga Pak. Batu Karas Cirebon. Di online Pak. Di mana? Bisa bantu itu Lisma atau Lulu atau Reja Fairia tuh di mana biasanya kalian tersakiti? Di lab. Oke, di lab ya. Wanita. Di lab komputer gitu ya, tersakiti. Di lab komputer tersakiti gitu. Setelah temukan latarnya itu adalah backgroundnya lab komputer gitu ya, banyak komputer. Kemudian temukan konflik. Konfliknya itu bagaimana? Bukan karena di lab kemudian kesetrum, enggak ya. Tapi konfliknya itu kamu itu misalkan tersakitinya tuh sama siapa? Sama teman kamu yang di samping labcom atau sama gurunya tuh lagi nerangin, tiba-tiba aku tersakiti Pak karena Bapak menerangkan tentang Microsoft Word dan itu menyakiti saya Pak. Nah gitu kan, misal si Dela itu. Nah, setelah menemukan konflik, jangan dibuat rumit gitu ya. Wah, berbelit-belit segala macam kayak kabel itu, ceritanya dibikin kaditu kadio gitu kan. Jangan itu ya. Kemudian waspada agar tidak terjebak ke klise-klise umum. Klise-klise umum ini maksudnya gini. Biasanya ketika seorang yang sudah mati, tiba-tiba polisinya baru datang gitu ya. Datang gitu. Coba polisinya itu atau misalkan datangnya itu langsung itu hibar, simsalabim, langsung menolong yang ininya apa, yang tersakitinya. Itu gimana Bosen? Gimana? Film Sipa. Film apa? Sipa. Film Sipa gitu. Sipa. Gitu ya. Itu klise umum ya, si Sipa itu ya datang dia itu Hitungnya. justru harusnya mah mungkin mati Kartun. dulu itu. Setelah mati si Sipa datang tuh. Bosan kan si Sipa datang tepat waktu terus ya? Coba Iya bosen Pak. Iya, coba dia datangnya terlambat. Ya Pak, menang terus lagi. Iya. Gitu. Setelah itunya mati dulu. Setelah mati dulu baru datang ya. Oke gitu ya, klise-klise umum. Kemudian tuliskan dalam bentuk naskah video. Nah, itu ditulis. Ceritanya gini, puncaknya gini, berantemnya tuh gini, dan terakhirnya endingnya gini. Endingnya itu mau belangsak, mau bahagia atau mau gimana gitu kan. Tuliskan sampai akhir gitu. Ya. Nah, itu naskah film dan video. Nah, gini. Setelah ide ditentukan, kemudian kalian masuk ke sinopsis ya. Ini kita itu di tahap praproduksi ya. Setelah menemukan ide, kemudian dibuat sinopsis. Tadi sinopsis itu apa? Cerita singkat ya Pak. Cerita singkat dalam sebuah film gitu ya, atau sebuah video. Setelah sinopsis dibuat, kemudian kalian buat storyboard. Setelah buat storyboard, kemudian kalian buat treatment. Kemudian buat naskah video. Seperti apa itu namanya apa? Sinopsis sudah tahu ya. Storyboard itu kayak gimana Pak? Nah, storyboard itu kayak gini ya. Ya Pak, storyboard. Ya. Kita lihat video lagi ya, biar gak jenuh ya. Lihat Yuk. lagi. Video lagi. Sebuah video lagi. Bapak nyalakan dulu suaranya. Nah. Patah-patah Pak. Ya patah-patah ya. Mulai Pak. Ya, coba nanti
Ayo Bun. Ini nih Aep. Beledung. Oke, udah lihat ya barusan video? Udah Pak. Nah, kira-kira seperti apakah kalau dibuat storyboard gitu kan? Kita kan tadi sinopsis sudah. Sekarang storyboard dari video yang barusan. Tadi Bapak perlihatkannya langsung dari Seperti player ya. transisi. Kayak video. Kayak apa? Transisi bukan? Transisi. Video anu aya kata-kata. Yang akan tidak terduga. Ya, betul. Nah, untuk dibuat storyboard itu seperti ini. Nah, ini storyboardnya ya. Ketika ada anak yang tadi berjalan ya, naik sepeda ya? Naik sepeda. Kemudian Sisi sawah. ya sisi sawah itu ada di menit keempat. Kemudian ada suaranya itu ayam berkokok Detik Pak. katak berbunyi jangkrik suara ayuhan sepeda gitu kan. Kemudian Motor SP Grand. angelnya itu adalah extreme long shot. Extreme long shot itu adalah jarak yang jauh gitu ya. Nanti kita pelajari di minggu depan gitu ya tentang produksi. Nah, nanti belajar tentang extreme long shot. Nah, kemudian di apa namanya di bot yang kedua itu adalah gambar tiang listrik ya. Suara ayam kokok masih suara ayam, katak dan jangkrik. Kemudian menunjukkan tiang listrik dan juga alam. Itu mengambilnya long shot juga. Kemudian yang keempat ini terlihat sebuah jalan ya, jalan yang kosong. Kemudian yang keempat itu terlihat shootnya itu tentang apa itu? Yang keempat itu Ayunan. ayunan Ya, yang berjalan. ayunan anak-anak. Iya, ban yang berjalan ke sana kemari gitu ya. Nah, yang jadi fokus shootnya itu adalah ban dan long shoot ya, itu termasuknya angelnya itu pengambilan gambarnya di menit ke-10 itu. Nah, itu adalah contoh dari storyboard gitu ya. Storyboard. Ya. Dan nah, gini, cara membuat storyboard ada beberapa aplikasi. Yang pertama itu bisa juga aplikasi Storyboard Quick Direct, kemudian Storyboarder, kemudian Blender, ada juga Board.com. Kalau Blender itu bisa offline ya. Nah, Bapak akan contohkan storyboard yang online ya. Storyboard that gitu ya. Oke, klik. Coba kita lihat. Ngelag Pak. Ya, agak nge-lag ya. Jangan di sini, nanti di sini aja lah langsung ya. Bapak kopikan linknya. Storyboard ya ini ya. Oke, sini. Ya, Pak. Storyboard tadi teh Bapak udah buka, coba-coba gitu ya. Nah, ini biasanya untuk masuk ke sini itu kalian cukup dengan menggunakan akun Google ya. Jadi tinggal masuk aja gitu, menggunakan login Google atau Facebook atau akun ini biasanya mah Google, Facebook sama apa ya. Adalah pokoknya. Nah, kalau sudah masuk, Bapak kan udah posisi masuk nih. Create storyboard. Setelah create storyboard, kemudian kita lihat tampilan pertamanya. Itu akan menunjukkan ada town gitu ya. Town itu apa sih? Kota ya, bukan?
kemudian entertainment, Ton. town, Ya. town apa kota? Gedung. Kota-kota ya. Pak. Kemudian ada Gedung. ya, Gedung, Pak. gedung ya. Gedung kota. Kemudian ada entertainment, kemudian ada home outdoor, kemudian ada school, ada atletik, ada transportation, kemudian ada walk, ada classical homes, ada historical, ada US history, ada country, ada outdoor, ada mystical. Kalau mystical itu yang rumah-rumah berhantu itu ya, tempat-tempat hantu gitu. Kemudian Horor. horor karakternya juga ada. Tadi yang si Dela itu apa sih filmnya itu? Tersakiti ya? Di mana tempatnya itu? Sakiti. Background tempatnya di mana latarnya? Gedung Pak, Si gedung. Di lab. Labnya yang mana ya? Yang ini. Cocok gak ini jadi lab? Oh, ini mau baju. Yang horor Pak, yang Kalau yang horor labnya kayak gimana nih? Masa ada kuburan? Yang ini lab. Kursi raja. Kursi raja itu mah. School, coba lihat di school ada lab gak ya? Kayaknya ini nih cocok nih. Labcom nggak ada labcom, ini aja nih biar bagus. Ya kayak labcom kita nih. Labcom tercinta kita. Nah, si labcom ini bisa diedit ya, mau madepnya kemana, mau dijungkir, mau gini, masa lab ini kita terjungkir gini ya, kayak cak itu ya masuk ke lab. Jungkirin lagi lah. Oh ini ininya, ya ini ya. Warna lab kita itu adalah warna kopi gitu ya. Ini mejanya kopi, ininya biru. Oke, lantainya warna putih ya. Putih, lantainya putih. Putih aja kita putih. Nah, itu ya, ini ya. Nah, udah labnya. Kemudian tersakiti di labnya ada siapa aja, Del? Zulkifli Pak. Zulfikri. Ada Dela ya, ada Dela sama Zulkifli. Misalkan Dela yang mana nih? Yang ini Dela. Dela yang ini. Sama Nah, si Julnya yang mana nih? Mike. Si Julnya yang ini nih. Dia itu agak ini apa playboy. Nah, itu yang orang ketiganya siapa orang ketiganya? Aep. Nah, Aep yang mana? Yang ini. Coba yang ini Aep ya. Nah, itu ya. Ini itu Aep. Jadi yang tersakitinya itu yang tersakitinya siapa ini, si Dela apa si Aep apa si Zulkifli? Si Aep. Si Aep. Si Jul. Di Delana. Si Jul. Oh, berarti gini ya. Ini si Aep. Si Aep itu berarti menghadap ke sini. Bukan Titunggir gini. Titunggir. Si Aep itu edit pose. Si Aep itu berarti menghadap ke sini ya. Kita menikmati pisan Pak. Baik, gak apa-apa gak apa-apa kan ini lagi musim keren sekarang. Lagi musim tua-tua gitu ya. Tua-tua menarik gitu. Tua manik itu saya Si Dela menghadap ke sini gitu ya. Nah, mana nih? Kan si Jul yang tersakiti ya. Si Jul yang tersakiti. Iya Pak. Iya. Nah, kemudian si Julnya menghadap ke bawah, ke atas. Dia menghadap ke sini ya. Dia menghadap ke sini sambil menangis, sambil ini. Oh, ini nih. Nah. Menangis ya. Nah, udah deh. Storyboard untuk yang pertama sudah terbuat ya. Jadi ini cuman gambaran singkat gitu ya, storyboard itu ya. Jelas ya, mengerti sekarang? Ya, mengerti Pak. Dan juga gini, storyboard itu dia itu tidak harus dengan menggunakan yang online kayak tadi Bapak, enggak. Bisa juga ditulis ya, digambar sendiri menggunakan pensil gitu ya.
Oke. Oke, lanjut setelah ini. Kayaknya asar tapi kita sampai bentar ya, sampai jam 15.30 ya. Nah, kemudian ini kalian refleksinya itu harus membuat judul, kemudian tentukan tujuan, sinopsisnya, treatmentnya, naskahnya, storyboardnya, kemudian membentuk tim review. Nanti itu mah untuk nanti. Sebetulnya bukan hanya dalam membuat video, tapi dalam membuat video tutorial juga itu harus apa namanya, membuat rancangan. Contohnya membuat tutorial, kita kan jurusannya ototronik ya, TO ya, kelas 10 teknik ototronik. Jadi kalian Iya, Pak. kalian juga bisa membuat sebuah tutorial kayak misalkan how to check and top up oil ya, mengganti oil itu bagaimana gitu kan. Contohnya misalkan ada seorang laki-laki berjalan dari belakang gitu ya, kemudian memeriksa bengkel, pintunya, kemudian membuka Iya, Pak. membuka bagasi depan, kemudian dicek ya, open car bonnet, kemudian locate the dipstick and pull it all the way out gitu ya. Ininya katanya dibuka, dicabut atau dilihat ya, berapa olinya, masih kurang nggak atau kurang atau masih ada kak gitu. Kalau kurang ditambah lagi gitu ya. Nah, itu harus ada tahapan-tahapan storyboardnya gitu ya, sampai dengan memasukkan olinya gitu kan. Kalau di ini mah kalau sudah belajar kan, dulu kita belajar algoritma ya, ada tahapan membuka, kemudian memeriksa, melihat, kemudian menambahkan olinya gitu kan. Ada tahapannya kan ya, algoritmanya gitu. Oke. Untuk presentasi mungkin itu Bapak mah, dan kalian Bapak ada tugas dari Bapak itu adalah membuat LKPD ya. LKPD itu yang ini. Bentar. LKPD itu yang materi ajar. Nah, yang ini ya, LKPD produksi video gitu ya. Nanti coba kalian buatkan LKPD-nya gitu ya, sama seorang atau nanti kelompok, tapi satu orang aja. Nanti kalian buat storyboardnya, sinopsisnya, treatmentnya itu seperti apa gitu ya. Oke, loading. Nih, terlihat gak? Nah, ini terlihat? Iya, pada, Pak. Ada? Ada. Oke. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik, perancangan proses praproduksi. Nanti kalian isi nama, kelas, alokasi waktu, dan tujuan pembelajarannya udah di sini. Tujuan pembelajaran LKPD, kemudian landasan teorinya ada, cara kerjanya ada. Sebelum mengerjakan LKPD ini, Anda sudah terlebih dahulu menganalisis contoh produk yang sudah ada, berikut storyboardnya. Kemudian pakailah software pendukung yang telah ditentukan, kerjakan tahapan produksi video, sinopsis, naskah video, dan storyboard. Buat serinci mungkin dan mudah dimengerti. Bisa menggunakan aplikasi Storyboard ya, yang tadi Bapak, aplikasi gratisan itu. Persiapan mengerjakan lembar kerja yang sudah disediakan. Lembar kerjanya itu di sini itu ada ini, menentukan ide, sinopsis, kemudian treatment, kemudian storyboard, dan juga yang terakhir adalah naskah video. Ini naskah yang paling ribet mah. Soalnya apa? Naskah itu membuat cerita percakapan ya, lebih ke percakapan. Coba ada seorang yang bisa menampilkan LKPD-nya. Bapak kasih waktu sambil menginikan ya, melihatkan LKPD-nya. Coba silakan, ada yang bisa menampilkan LKPD-nya. Tugasnya dari Bapak. Bapak stop dulu ini ya, ininya ya. Silakan dipresentasikan yang sudah membuat LKPD-nya. Silakan. Siapa yang mau menampilkan itu? Wajah-wajah kusut ini, kasihan udah siang, udah sore. Semangat ya, bentar lagi. Belum buat, Pak. Belum buat. Siapa yang sudah buat? Coba, ada yang sudah buat belum? Oke, Rizky Iqbal Maulana, boleh di-share. Boleh di-share. Ayo, Bang Rizky. Bang Rizky sudah? Bang Rizky. Bang Rizky. Sudah. Bang. Ya boleh, sok silakan Mana, Bang? dipresentasikan. Nah, itu ya, kelihatan nggak?
Ada Pak, ada. Oke. Ada Pak, kelihatan Coba Pak. diterangkan ininya Rizky. Apa itu? Nah, di sini untuk tujuannya saya tujuannya memotivasi para siswa siswi yang untuk pesantren. Jadi tujuannya motivasi Pak bagi para siswa serta yang belum pernah mondok gitu untuk agar termotivasi untuk misalkan orang tua termotivasi untuk memondokkan anak-anaknya ke pesantren begitu Pak. Kalau misalkan itu untuk ininya ya apa tujuannya? Kalau judulnya berarti apa itu judulnya? Belum itu judulnya tuh kosong tuh. Judulnya Pak. Judulnya mencari ilmu. Oh Judulnya mencari ilmu. judulnya belum Pak. Buru-buru. Oh ya oke baik gak apa-apa. Setelah tujuan itu apa itu yang sampingnya sasaran ya? Sasarannya apa itu? Ya. Sasarannya mah memfokuskan untuk adik-adik kelas pelajar SMP dan MTS juga masyarakat luas. Oke. Pokok materinya? Pengalaman saat hidup di pondok pesantren jadi pengalaman saya Pak. Oh ya. Oke bagus itu. Sinopsisnya coba secara singkat itu cerita apa itu? Jangan-jangan Secara cinta di sinopsisnya. pesantren itu atau sakit Ya hati? sakit Pak biasa. Tersakiti Cinlok biasa. Pak, cinlok. Cinlok. So, coba apa Rizky Iqbal sinopsisnya diterangin. Mungkin pernah mengalami juga mungkin ya Pak. Ya. Tapi secara singkatnya mungkin saya dulu atau kisah seorang anak santri yang menjalani hari-harinya yang penuh dengan warna-warni kehidupan di pondok pesantren, baik suka, senang, sedih dan lainnya. Jadi pernah dirasakan di namanya yang pondok pesantren atau asrama. Oke. Oh berarti tentang berbagi pengalaman ininya intinya. Oke, treatmentnya di bawah ya. Sama Bapak aja itu dibacanya mempersembahkan. Yap. Itu teh mempersembahkan apa ya? Judul ya. Berarti awal opening dulu ya. Opening dulu. Opening ya Pak. Ya, opening kemudian adan asar dulu bentar. Kita ini dulu ya. Rehat dulu. Adan. Adan dulu. Boleh di mute dulu. Nanti lanjut lagi. Minum dulu gak apa-apa, minum dulu.
Allahumma. Allahumma rabbaha dihidawati tammah wassolatil qaimah ati sayyidina Muhammadan Amin, amin. wal fadilah Amin, ya Allah. wassalam wa darajatal ariyat rafi'ah wa basamakum mahmudal ladzi Amin, ya Allah. Oke, 15 menit lagi ya, sebentar lagi. Silahkan mau lanjut lagi yang tadi yang terakhir. Yang terakhir coba itu apa diterangin lagi sampai ke storyboard ya, Iya. sampai ke yang terakhir. Sama Bapak ya? Sama Bapak coba mau yang tadi ini. Nah, itu yang treatment sudah, storyboard lihat ke bawah. Storyboard itu oke, storyboardnya itu ya. Ada seorang santri di depan apa itu teh? Di depan Pengkobong. di depan Kobong, kobong ya. Santri di depan kobong. Kemudian di menit ke itu ada menitnya itu kayaknya salah tuh Om. detik ke 10 ya. Nah, depan kobong. Oh, iya. Salah itu ya, nanti diedit lagi. Kemudian didatangin sama itu ya, sama teman gitu ya. Temannya. Iya. Ya. Kemudian berbicara dengan nada rendah ya. Ada sesuatu yang penting mungkin ya. Oke, yang naskahnya coba lihat. Naskahnya. Sekarang dulu, Pak. Oh, naskahnya belum ya? Oke, gak apa-apa. Nanti dilanjut lagi ya. Dilanjut lagi, diberesin saja. Oke. Terima kasih Maul atas presentasinya. Kita percepat, ini udah 4:30 kita sholat ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Kita lagi belajar ya. Oke. Amin. Yang terakhir dibahas sama Bapak itu adalah tentang instrumen penilaian. Kalian coba dijawab ini ya, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Bentar dulu, loading dulu. Padahal Bapak menggunakan WiFi gitu ya, tapi loading. Nah, ini pertanyaan dari Bapak. Misalkan gini, ada yang tahu gak penulis skenario itu siapa? Siapa penulis skenario? Sutradara. Enggak. Sutradara. Enggak, bukan. Penulis skenario itu yang menuliskan jalannya cerita ya. Naskah. Cerita atau naskah gitu. Betul itu ya, tadi naskah. Kemudian sutradara dia itu siapa? Tugasnya ngapain? Iya Pak. Mengatur video. Mengatur apa video? Acting. Produksi video. Nah, Main. acting atau jalannya cerita ya. Jalannya cerita. Iya, Pak. Yang nomor 3, artis. Dia itu siapa itu artis? Pemeran. Pemeran tokoh. Atau aktor. Oke, bagus ya. Aep. Tadi Aep sama Dela sama si Zulkifli. Kalau Aep. Juru kamera siapa? Kameramen. Kameramen. Dia yang bertugas memegang kamera tuh, ya. Men-shoot bertanggung jawab. Kemudian ada penata cahaya, tugasnya apa dia? Mengatur cahaya, Pak. Mengatur cahaya. Ini mau ini kan di lab ya, berarti poek ya. Poek kan di lab mah gelap. Nah, berarti harus ada yang mengatur cahayanya tuh bagaimana gitu kan. Biar si Dela ini terlihat glowing gitu kan. Gimana nih gitu kan cahayanya gitu kan sebagai pemerannya gitu. Oke, yang keenam, penata suara tugasnya apa? Mengatur suara tinggi rendahnya aktor. Oke, mengatur suara saat syuting ya. Kalian pernah lihat gak yang suara apa namanya di anime? Tahu gak anime? Anime kartun. Pernah lihat anime kartun gak? Halo? Oh. Nah,
Ntar dulu ya Komar. Oke. Biar Mengatur suara saat syuting atau saat apa namanya membuat suara ya, membuat suara di anime ya. Kan itu gak asli ya? Iya, Pak. Di anime itu kan dibuat. Enggak, Pak. Mm-mm. Iya Pak. Oke. Nah, kemudian penyunting suara dia itu siapa? Ada dabarnya tuh. Penyunting suara itu siapa? Dubber itu betul ya, dubber. Dabar. Mantap itu dubber itu. Nah. Kalau penyunting siapa itu? Rian. Penyunting Rian. Yang bertugas mengedit suara ini nih, tinggi rendah suara nih. Tinggi rendah. Iya betul. Siapa itu si Aep tuh? Rendah. Nah, yang kedelapan itu penata laku. Siapa penata Ngatur laku? bass. Penata laku siapa? Tukang lampu, Pak. Tukang lampu? Bukan. Apa? Coba. Penata laku. Kang lampu. Kalian pernah lihat gak yang orang tuh gini, kamu harus merannya gini nih, nangis nih gitu, gak boleh senyum rautnya gitu nih. Tahu gak, pernah lihat gak di film-film yang dia itu meragakan gini? Pernah Pak. Ya, kamu harus gini ya, harus nangis, gak boleh ketawa, gak boleh ini, pokoknya harus nangis, harus wajah muram. Nah, dia itu yang sebagai penata laku ya. Jadi apa ya namanya? Pengatur aktor yaitu ya. Ya, mungkin pengatur aktor lah. Ya, yang ke-9 adalah penata musik. Nah, ini biasanya nih. Kalian pernah lihat SHI gak nanti nih? Sore ada nih. Siapa itu? Siapa yang pernah lihat tuh? SHI Remaja. Suara Hati Istri, siapa yang pernah lihat? Oh. Pernah Pak, pernah. Pernah lihat gak adegan pas misalkan si dia itu tersakiti, ada lagunya gak? Mantap. Suaranya mantap tuh. Dia yang menata ini ya, menata background musiknya. Nah, kemudian ke-10 itu adalah penata artistik. Siapa penata artistik itu? Ayo, siapa coba? Igun. Ya, dia itu yang menata apa namanya? Tata rias itu. Iya, tata rias. Dia itu tata rias lah, menata tata rias. Berikut dengan tataan ini ya, tataan latar ya. Misalkan yang menata labnya siapa nih gitu kan, sama pemain-pemainnya gitu ya. Ditata oleh dia. Oke, yang penyunting gambar siapa itu? Biasanya Kameramen. Editor. Beda ya. Itu yang kameramen siapa? Oh, editor ya. Capek dong. Ayo Pak. Setelah ngamera Editor. si Aep mah setelah Edit ku kamera tuh, capek tuh. Si Aep mah ya setelah ngamera manehna teh. Kemudian dia yang ngeditnya, yang syutingnya dia, yang jadi pemerannya dia, wah segala macamnya dia, yang jadi igunnya. Yang jadi igunnya. Ayo jadi tim hore, Pak. YouTubernya Pak gitu Pak, YouTuber. Aep gitu ya, YouTubernya gitu ya. Yang tukang uploadnya Aep mungkin. Yang 12 itu perancang animasi. Ya, Aep. Pernah lihat film Kian Santang nggak? Pernah. Ada ininya Pernah, nggak? pernah. Ada lihat api-api nggak? pakai di- Kayak api halilintar gitu ya. Jadi pembuat apa itu? Pembuat Pernah. efek ya. Ada petir, Ngalengit Pak, ngalengit. Nah, jadi dia yang merancang Ngalungit. animasinya. Misalkan dia Pak itu. green screen, pakai green screen gitu. Yang ada api nih, tiba-tiba kamehameha gitu ya, kamehameha gitu ya. Itu bisa mengeluarkan api. Kemudian yang terakhir, produser. Produser itu tugasnya apa? Terakhir, coba produser itu tugasnya apa? Produser, bukan prosedur. Produser. Menayangkan film ataupun mempromosikan film. Menayangkan atau mempromosikan film. Jadi tugasnya itu dia Film. itu tugasnya dia yang bertanggung jawab secara keseluruhan. Jadi yang di atasnya sutradara itu ada yang lebih tinggi ya. Ada. Jadi siapa dia itu? Produser. Dia yang bertanggung Produser, jawab. Pak. Oke.
sampai ke 13 ini kalian mungkin nanti bisa membuat sebuah rancangan gitu ya, Film. produksi film. Ini baru pra ya, berarti minggu depan kalau dilanjut nanti kita ada di produksinya tentang shoot, pengambilan gambar, angelnya gimana. Kita praktek, Pak. Iya, boleh kalau nanti luring kita praktikan gitu ya. Oke, kalau kalian berminat nanti kalau bukan berminat tapi harus kelas TO3 itu nanti lanjut lagi sama Bapak ya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini? Silahkan simpulkan. Aep. kesimpulan. Siapa? Boleh? Sama Aep itu sama Aep atau sama siapa yang berani boleh simpulkan. Jadi apa itu yang kesimpulan Dela, Pak. materi? Dela, Bang Mawal. Nur Ihsan. Dela yang Ripaldi, bahasa Pak, Giti. Ripaldi. Hah? Dela gimana Dela? Ripaldi. Ripaldi, boleh sama Ripaldi. Sama Ripaldi boleh, sama Lulu boleh, Reja, Piko, Piki boleh. Dulu Pak belum bicara. Lulu itu belum bicara katanya. Coba. Ujul weh Pak Jul. Jangan saling tembak dong. Jadi kesimpulannya apa coba? Ini kok ini si Piko mana layarnya? Gak kelihatan. Itu si Piko sama Piki kembar ya? Itu sama itu. Kembar. Jangan-jangan dua kamera itu. Si Piko Piki itu. Diwakilan Pak, kopi kota mah. Oh iya, dia anak kembar ya. Perlihatkan coba itu biar lihat tuh. Biar teman-teman lihat si Piko Piki itu. Ada Jodoh yang tertukar Pak film teh. ada yang kembar ya Piko ya. Layarnya coba diperlihatkan Piko, jangan malu-malu tuh. Oke. Kalau siapa yang membuat kesimpulan? Piko, Lulu, boleh kesimpulannya apa materi hari ini? Ripaldi Mabi. Ya, atau siapa tuh coba yang berani ambil ini? Ayo Lulu, bisa. Coba yang Rian. Pilih jadi lulu sok maule. Rian. Oke, Maul boleh yang tahu itu. Intinya apa itu? Coba dijelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya Pak mengajarkan tentang Satu-satu dulu, siapa dulu? Maul dulu, boleh Maul. Ya, boleh sok. Pak. Sok Maul, apa kesimpulannya? Materi hari ini mungkin kesimpulannya mengajarkan tahap-tahap awal sekaligus akhir bagaimana merancang atau merencanakan suatu pembuatan video Pak. Oke, bagus ya. Itu Maul. Yang lain. Bapak butuh 3 orang nih. 1. Siapa lagi? Aep boleh Aep. Angkat tangan tuh. Zulkifli tuh angkat tangan. Zulkifli. Boleh Zulkifli. Aep. Boleh Zulkifli angkat tangan tuh. Pak, Zulkifli Sok, ya KM kita. Oke KM. Ayo 2 orang lagi. Biar cepat. Zulkifli Oke, sok si Ripaldi Satu siapa? Pak ya materinya. Siapa tuh? Dela. Kan badai Pak, Ijul badai. Jol, sok boleh Jol, sok Jol. Cepat Jol. Oh, jadi tahap proses film itu ada 3 bagian. Yang pertama ada praproduksi, yang ketiga ada produksi, yang ketiga itu ada pasca produksi. Oke. Itu rangkuman secara luasnya. Oke, bagus. Satu lagi. Siapa satu lagi? Aep. Aep boleh Aep? Aep. Simpulannya Aep, apa? Aep ini gimana? Aep boleh silakan. Bisa tentang pembuatan film Pak. Oh, oke. Bisa membuat rancangan mungkin ya, rancangan film. Oke. Disimpulannya seperti itu ya. Apa Aep? Udah? Jadi Udah Pak, udah. dan Oke, iya betul ya. Oke, itu kesimpulannya kalau disimpulkan mah betul dari 3 orang ini, dari saudara Rizky, kemudian Zulkifli, kemudian Aep, itu rancangan ya. Kita itu belajar tentang praproduksi, rancangan tahap awal pembuatan produksi agar baik gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mungkin kita Bapak akhiri. Silahkan diakhiri oleh KM untuk berdoa. Nanti kita lanjut minggu depan tentang materi produksi gitu. Silahkan KM Zulkifli.
Zulkifli menyiapkan teman-temannya Ya, dan doa. sebelum ditutup, malah kita untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdalam hati mulai. Selesai. Oke, gak sikap beri salam nih. Sikap beri salam. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Hati-hati di rumah, hati-hati di mana saja. Ada yang anak pesantren di mana saja, hati-hati. Jangan lupa sholat, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Sayangi orang tua kalian. Allah sayang sama kita. Sayangi diri kalian sendiri. Bapak sayang kalian semua. Terima kasih untuk hari ini. Next time selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang Ya, silakan. Boleh lep ya. Waalaikumsalam. 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 Boleh ya, silahkan sholat dulu ya, asar dulu. Boleh lep. Ya baik. Pak, boleh lanjut Pak? Ya.